Oke, salam sukses. Di sini di Stoki Sleman, ya, tempatnya tim harapan kita. Bahan yang kita gunakan yaitu di sini adalah rendeng kedelai. Jadi karena kita bermain atau pembuatan pakan ini dengan limbah kering, limbah pertanian yang kering, itu tidak cuman limbah kedelai. Jadi bisa dari jerami padi, bisa dengan kulit kacang atau rendeng-rendeng yang lain. Jadi potensi yang ada di sekitar panjenengan apa itu yang bisa dipergunakan. Jadi kalau kita dalam bermain dengan yang kering-kering seperti ini, nanti fermentasinya 24 jam. Kalau yang basah bisa Anda pakai gedebok pisang, lalu enceng gondok, rumput-rumput dan yang lain-lain yang basah-basah. Untuk serat kasar, ini yang penting tidak boleh beracun dan jangan bahan yang tidak bisa dicerna. Ya, ini kurang lebih nanti 80 sampai 85%. Setelah serat kasar tadi yang fungsinya untuk pengenyang, walaupun setiap bahan itu semua ada nilai protein, ini kita kenalkan untuk karbohidrat. Ya, ini salah satunya yaitu dengan bekatul. Kita boleh pakai polar, boleh pakai dedak, boleh pakai jagung atau ampastela. Tapi khusus untuk yang sapi perah atau yang untuk peranakan yang diambil air susunya, nanti harus pakai ketela pohung untuk serat untuk karbohidratnya. Jadi kuncinya di dalam fermentasi yaitu yang karbohidrat ini 15 sampai 20%. Itu kunci. Ya. Terus bahan itu tadi ada lagi yaitu yang namanya, ya ini teman kita, garam dapur. Jadi harus garam dapur. Ya, jangan garam grasak. Ini kita bergunakan 1%. Kenapa harus pakai garam dapur? Supaya tidak defisiensi kalsium. Kalau produk yang lain itu kalau bakterinya atau mikrobanya kena garam itu mati. Tapi kalau di mikrobiometrik harus pakai garam, tapi garam dapur supaya apa? Banyak sekali kambing gemuk ndeprok, sapi gemuk ndeprok, bahkan ayam gemuk ndeprok karena defisiensi kalsium. Makanya di sini harus pakai garam dapur. Bahkan untuk udang laut ataupun udang air asin ataupun udang air tawar itu dengan teknologi metik ini sangat bisa dan hasilnya sangat luar biasa. Ya, berikutnya bukan fortunernya nggih, tapi yaitu yang namanya gula pasir. Gula pasir ini fungsinya untuk membangkitkan mikroba. Ya, yang penting glukosa. Kenapa saya pakai gula pasir? Karena di sini aman untuk breeding populasi. Kalau untuk penggemukan boleh pakai tetes biar irit. Ini fungsinya untuk membangkitkan mikroba. Jadi sifatnya yang harus glukosa. Jadi bisa garam pasir, gula pasir, lalu gula aren ataupun tetes. Tapi khusus untuk yang peranakan, untuk breeding populasi jangan mempergunakan tetes karena bisa prematur. Ini produk kita yaitu suplemen kita yang namanya SOC, suplemen organik cair. Jadi ini ada 24 macam mikroba produk dari PT HCS. Ini ada 24 macam mikroba yang nanti untuk pembuatannya pakan itu untuk bahan-bahan yang basah 1 jam sudah cukup, tapi kalau bahan-bahan yang kering cuma 24 jam. Tapi bisa bertahan sampai 20 tahun bahkan 100 tahun bisa. Ya. Kalau produk yang lain itu pembuatannya pakan bisa 21 hari. Kalau kita cuman 1 jam cukup untuk basah dan yang kalau bahan-bahan kering 24 jam. Ya. Ini produk yang SOC yang sangat luar biasa, bahkan ini bisa menjamin kotoran yang
berbau 1 menit langsung tidak bau, bisa dengan suplemen organik cair dari PT HCS. Ya, ini ada juga air bersih. Ya, ini air bersih fungsinya nanti untuk kelembaban. Jadi kita untuk fermentasi kuncinya yaitu tingkat kelembabannya 30 maksimal 40%. Tidak boleh terlalu banyak air. Kalau terlalu banyak air nanti tidak terjadi pelapukan tapi pembusukan. Jadi 3 hari nanti jadi kecing kalau lebih dari 40 hari. Kalau kecing pasti kecut. Lah kalau kecut-kecut nanti ternak kita malah diet, bukannya gemuk. Ya makanya kita kuncinya di sini harus mamel ya. Jadi tidak kering sekali, juga tidak basah sekali. Kalau kita pegang langsung biar gitu. Oke, pertama-tama kita yaitu air dikasihkan gula pasir ya. Ini sedikit saja, perlunya supaya nanti untuk membangkitkan mikrobanya. Dimana gula pasir ini nantinya 1% takarannya untuk pembuatan pakan. Nanti bisa dibagi dengan air dan dibakarnya. Ya sudah cukup Bapak Lendi ya. Harus diaduk dan setelah kita aduk ya dengan rata biar gulanya bercampur, lalu dikasih SOC ya. Ya setelah itu dikasih SOC biar mikrobanya bangun ya, biar mikrobanya bangun, ditaruh di situ ya. Ini dimasukkan biar mikrobanya bangun Pak Lendi ya. Ya dituangkan di sini aja. Nah, nanti diamkan 20 sampai 30 menit. Jadi mikrobanya biar bangun dulu. Ya. Kan ya. Buka karena itu masih segel, masih baru ya. Sebetulnya di dalam SOC itu 3 sampai 5 tutup itu bisa untuk 1 kintal karena di situ ada 50 tutup, jadi bisa untuk pembuatan 1 ton. Kalau lebih banyak bagaimana? Lebih bagus, tapi kan lebih boros. Semua saja Pak Lendi, tidak apa-apa. Dibakar semua aja, kita stokis semua aja, diacurkan semua aja. Ya, oke. Ya, semua aja. Nah, ini nanti didiamkan 20 sampai 30 menit biar mikrobanya bangun dulu. Ya, nanti kalau tidak bangun kan ya untuk suruh bekerja atau fermentasi kan repot. Ya, ini SOC-nya biar bangun ya. Nah, tapi bangunnya jangan dilus-lus botolnya ya. Nah, kalau kucing itu kalau dilulus malah tidur. Tapi ini dikasih gula supaya dia bangun. Oke. Ya digocaki gitu. Oke. Ya ini jerami-jeraminya ditumpahkan. Nanti untuk pembuatan pakan ya. Oke, setelah kita jereng ya. Kita untuk jeraminya terus kita kasih garam dapur supaya tidak defisiensi kalsium. Nah, tapi kalau dalam mikroba yang lain, kalau dikasih garam dapur itu mikrobanya akan mati. Tapi kalau teknologi geometrik harus pakai garam dapur supaya kambing gemuk tidak diprok, sapi gemuk tidak diprok, ayam gemuk tidak diprok, supaya tidak defisiensi kalsium. Dan sisa dari gula pasirnya juga ditaburkan ya. Ini jadi gula pasir 1% dan juga untuk garam dapurnya juga 1%. Jadi gula garam dapur ya, jadi NaCl, jangan garam yang gerasa ya. Setelah ditaburi garam dan gula, terus dikasih air yang sudah dikasih SOC dan gula pasir, jadi mikrobanya sudah bangun dengan tingkat kelembabannya 30% ya. Jadi kalau yang basah nanti airnya 1 liter saja, karena ini untuk kering ya otomatis kita kasih ya, air bersama SOC tadi dengan secara merata. Ini kurang lebih 30 liter ya, atau 30%, karena ini kurang lebih 1 kintal ini bahan-bahan ini. Ini kalau kambing 20 bisa untuk 2 bulan. Ya setelah itu kita aduk, supaya merata. Jadi karbonhidratnya berfungsi untuk memberi makanan mikrobanya supaya mikrobanya tidak lari.
Ya, ini dicampur bersama teman-teman. Ada Bapak Bukiman, ya, dari teman-teman HCS. Ya. Campur bersama. Setelah kita aduk, langsung dimasukkan ke dalam tong. Ya, ya, ini dimasukkan ke dalam tong. Kita padatkan supaya bisa menjadi banyak. Ya, ini sama Pak Trianto dari Sambi Rambanan. Ya. Setelah penuh, ya, ini kita tutup, ya, supaya hampa udara. Dan kalau perlu kita klem seperti ini, ya, kita klem seperti ini. Nanti diamkan minimal 24 jam. Ya. Kalau semakin lama bagaimana? Semakin bagus. Jadi 24 jam saja sudah jadi dan bisa bertahan sampai 20 tahun. Bahkan 1 tahun lebih bagus karena semakin lapuk, nilai TDI-nya semakin naik untuk mempermudah pelanggan di dalam proses dipeternakan. Itu sukses. Ya, bisa juga kita pakai bak, ya. Tapi baknya tolong nanti di aquaproof biar hampa udara, ya, nanti dimasukkan lalu diinjak-injak, ya, seperti ini untuk pengepresannya. Ya, ini untuk pengepresannya. Ya, nanti setelah penuh kita tutup, sama, nanti bisa bertahan sampai 20 tahun. Fermentasi cukup 24 jam. Ya, itu ini padi, ya, go sukses. Ya, ini tadi baru serat kasar dan karbohidrat. Nah, bagaimana untuk mempercepat pertumbuhan lagi? Nanti bisa ditambahi dengan protein. Ya, jenis-jenis protein nanti bisa dilihat di label, ataupun jenis-jenis makanan serat kasar bisa dilihat di dalam label. Nanti kita hitung bagaimana kita membuat bisa 90%. Kan kita ada bahan-bahan yang sampai 90% bagaimana? Nanti kita hitung. Dan untuk mempercepat, seperti setelah makan ini, contoh, setelah makan ini kan otomatis udah dikasih aja, misalkan ampas tahu, kasih air, sudah diminum, atau roti BS, dikasih boleh. Nanti bahan-bahan protein yang tinggi kita bisa lihat di label, tapi khusus untuk ampas kecap atau ampas bir harus dicampur dengan serat kasar. Kalau tidak nanti bisa mabuk. Oke, nanti juga ada trik-trik bagaimana untuk mempercepat. Tidak perlu 3 bulan untuk peningkatan bobot untuk 30 kilo, itu bisa nanti 2 bulan atau bahkan 1 bulan itu bisa. Bagaimana? Saya tunggu di PDTN bersama saya, tim harapan kita ke Tarsa. Kita berada di rumahnya Pak Riono yang lagi nyampur pakan ini. Ya. Setelah pakai pakan fermentasian ini yang jenengan rasakan Pak Riono, mudah apa sulit? Sangat mudah sekali Pak. Sangat mudah ya. Saya cari pakan sehari, ya, sekaligus prosesnya 25 hari sampai 1 bulan tuh nggak cari pakan Pak. Ini ya tandon pakannya banyak sekali ya. Kalau satu plastik ini biasanya untuk 4 hari Pak. 20 ekor kambing. 20 ekor kambing. Sedang praktek membuat pakan untuk ternak kambing atau sapi di rumahnya Bapak Riono. Selamat siang Pak Riono. Selamat siang. Ini bahan-bahannya apa saja? Pertama, ini jerami jagung yang sudah digiling atau dicoper. Kemudian ini SOC-nya. Kemudian ada juga gula pasir sebagai pengaktif mikroba. Yang keempat, garam dapur NaCl sebagai kalsium dan mineral. Kemudian bekatul sebagai media perkembangan mikrobanya. Pertama kali kita hidupkan dulu, kita bangkitkan SOC dengan gula pasir. Tadi sudah dibangkitkan. 1/4 gelas air kita kasih 2 sendok gula pasir, diaduk. SOC 2 tutup, ini sudah aktif. Oke, sekarang
kita tuangkan ke air. SOC yang sudah aktif dituangkan di air, kemudian dikasih garam dapur NaCl sebagai mineral dan kalsiumnya, kemudian kita aduk. Setelah kita aduk, bisa ditaburkan Mas, tolong dibantu. Nah, praktek kudune ditaburkan di atasnya merata. Nah, ini penaburan begatul pemirsa. Sampai merata, Pak. Ini juga ada mitra-mitra HCS yang ikuti praktek. Semuanya, Pak? Ya, cukup. Kemudian kita siram dengan larutan air SOC yang sudah diaktifkan dan ditambah dengan garam atau NaCl merata. Nah, ini masuk tahap kedua pemirsa. Setelah dikocor rata, kemudian kita aduk biar merata antara begatul sama bahan yang lain. Ini naik di layar kan bunah. Nah, ini diaduk rata pemirsa. Nah, ini sudah masuk tahap pengemasan pemirsa. Ini setelah diaduk tadi rata, kita masukkan ke dalam plastik atau drum bisa, kemudian kita padatkan. Setelah ini tinggal ditutup rapat. Ya. Nah, kemudian ketahanan untuk makanan ini berapa hari Pak Riono? Kalau plastik atau drumnya itu tidak rusak atau bocor, kita pakai 3 bulan pun tidak masalah. Kambing jenengan ini berapa ekor Pak? 20 ekor Pak. 20 ekor ya? Iya. Semangat makannya luar biasa seperti itu, Pak. Sudah pakai teknologi HCS Pak ya? Iya, pakai HCS Pak. Oke, ini difermentasi Pak ya? Betul. Nah, ini kita lihat ya, semangat luar biasa makannya seperti ini. Ini dari kebunnya jagung Pak. Ya. Terus jenengan buat pakan berapa hari sekali Pak? Kalau buat pakan itu minimal 25 hari sekali Pak. 25 hari sekali? Iya. Terus yang lebih unik lagi yang kita lihat ini kan kotorannya juga nggak bau Pak? Betul. Nah, kelebihannya itu Pak, dengan menggunakan formula SOC ini ya, nafsu makan ternak lebih luar biasa, kemudian tanpa bau kotoran Pak. Ya. Terus pertumbuhannya gimana? Lebih cepat. Lebih cepat ya lebih daripada cepat, makan rumput biasa ya.